Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nur Rahma. Saya dari kelas TIA dengan NIM 240250502029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle oleh Pak dosen Dedi Suarna Iskom Mkom. Baik, adapun materinya itu apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana kerja SDLC, dan apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, dan bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Nah, apa itu SDLC? Yaitu siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Tujuan SDLC adalah mengurangi risiko kesalahan dengan perencanaan yang matang, sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Selanjutnya, manfaat SDLC, yaitu meningkatkan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, dan penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yaitu yang pertama, rencana. Adapun rencana, yaitu pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dan dari situ, tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya, desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Yang kedua, mereka memiliki teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Yang ketiga adalah selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Selanjutnya, penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Mereka membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. Yang selanjutnya, nomor 4, pengujian. Tim mengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan pengujian biasanya dilakukan bersama dengan proses pengembangan karena tim langsung menguji kode. Selanjutnya adalah nomor 5, deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus atau lingkungan about it. Bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa gangguan saat ada perbaikan atau pengembangan. Yang keempat, tahap deployment adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. Yang keenam, pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Nah, apa saja model SDLC? Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC adalah cara terstruktur
struktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Nah, beberapa model SDLC adalah diantaranya adalah model Waterfall, model iteratif, model spiral, model pangkas, dan model angle. Selesai. Demikianlah tugas presentasi saya. Bila ada saat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.